Halo teman Yamin, apa kabar? Kembali lagi dengan Investi. Investi kali ini kita akan dengan seorang founder komunitas Wisdom and Invest, namanya Cifoni Ramali. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita invite aja Cifoni ya. Kita udah sama dengan Cifoni. Halo Cifoni. Hai, hai. Tes, tes. Suaraku masuk. Kurang gede. Kurang gede ya? Ini gimana? Sekarang udah oke. Udah ya, bentar ya. Aku mau muter kameranya kok nggak bisa. Nah, oke. Oke, Cifoni apa kabar? Baik. Gimana? Aku juga baik. Kita ketemu lagi di Investi ya. Nah, hari ini Yoi. kita akan membahas tentang tips cerdas siapin dana pendidikan anak. Oke. Ini suaraku jelas ya kalau begini ya? Jelas, Oke, suara aku oke. jelas gak, Ci? Oke, siap. Agak putus-putus ya? Agak putus-putus nih. Kalau sekarang udah belum, Ci? Halo? Coba, Lin, suaranya. Udah? Halo? Tes? Ya, oke. Oke. Oke, udah. Oke. Oke. Kita mulai aja ya. Nah, Yo. Ci, kan kita mau bahas tentang dana pendidikan anak nih. Nah, aku mau nanya-nanya sedikit. Nah, menurut Ciponi, kenapa penting untuk menyiapkan dana pendidikan anak sejak dini? Oke, sebelumnya eh, kalau dibilang penting ya itu menurut aku penting banget. Dan kadang kita itu lengah karena kita berpikir waktu itu panjang gitu loh, Lin. Jadi kadang banyak orang akhirnya telat nih nyiapinnya dan banyak yang nggak kekejar. Karena kenapa? Karena inflasi pendidikan tuh ternyata tinggi juga loh, tinggi sekali menurut saya. Ya, Mm-mm. oke. Jadi penting Sehingga untuk ya menyiapkan dana penting. pendidikan sejak baik. Supaya di Betul. masa depannya kita nggak susah juga ya, Ci, ya. Oke. Benar-benar, karena kan banyak orang berpikir, oh nanti ya mesti 6 tahun lagi nih anak baru SD gitu misalnya, atau Iya, nanti deh mesti anak kuliah gitu ya. Nah, mereka itu lupa bahwa apa? Bahwa mereka nggak nyisihin ya, jadi mereka berpikir, oh nanti aja deh sekaligus aja bisa. Nah, itu tuh biasanya banyaknya keteteran di sana. iya, benar. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus orang tua lakukan untuk mulai merencanakan dana pendidikan anak? Oke, kalau mau merencanakan, saran saya adalah kita mesti tahu dulu nih standarnya kita seperti apa. Misal ya, ada yang memang oke saya di Indonesia saja cukup misalnya. Nah, di Indonesia sendiri kan juga mesti lihat di kota mana nih. Nah, misalnya kalau ada yang sekolahnya di Jakarta sama di Jogja itu biaya aja udah beda kan, betul? Termasuk biaya hidup dan lain-lain. Jadi kalau kita bilang biaya pendidikan, nggak cuman hanya kita bilang, oh sekolahnya tok enggak, tetapi kita mesti lihat bagaimana untuk nanti tempat tinggalnya segala macam. Ini saya bicara dalam untuk kuliah ya. Nah, kemudian juga kalau kita bicara mulai playgroup, nah TK, SD, SMP, SMA, itu kan setiap sekolah juga beda. Yang nasional sama nasional juga udah beda kan, Din? Betul. Biayanya juga beda, jajannya beda gitu loh. Misalnya jajan di tempat yang saya sekolah yang eh, biasa nasional gitu ya. Oh, kita jajan katakanlah beli es krim, oh es krimnya 5.000 bisa beli. Tapi ketika kamu di internasional ya es krimnya misalnya naik jadi 20.000, 50.000 itu sudah beda sekali. Nah, Betul. jadi kita mesti cek dulu standarnya mau mana. Belum lagi di luar negeri. Nah, cuman patokannya gini teman-teman. Kalau di Indonesia rata-rata nih, nanti teman-teman boleh cek ya.
biaya pendidikan itu naiknya, range-nya itu kalau kita bilang pun jelek-jelek paling minim itu 10% ya. Tapi yang saya lihat di lapangan tuh rata-rata 15, 20 bahkan lebih. Nah, itu di Indonesia. Dan tergantung ya sekolahnya sekolah apa. Kalau di luar negeri, teman-teman juga mesti pikirkan bahwa apa? Inflasi dana pendidikan di luar negeri itu biaya sekolahnya memang dia tidak tinggi. Misalnya range-nya 3-5%. Namun kenaikan, misalnya kenaikan dolar ya, nah itu Anda harus perhatikan. Itu terakhir ini aja saya lihat kenaikannya itu ada 7-8% ya, belum setahun ini. Jadi istilahnya kita harus lihat juga kursnya. So teman-teman mulai dari sekarang rencanakan. Kalau yang memang belum punya anak ya rencanain nggak apa-apa. Misalnya Anda yang udah pacaran, tahapnya udah serius nih. Nah kalau serius menikah misalnya ya, kecuali yang memang nggak mau punya anak ya. Tetapi kalau yang mau punya anak, udah survei, survei-survei aja sekolah cari tahu ya. Pergi ngecek dulu nih kalau domestik di Indonesia dekat-dekat tempat kalian itu seperti apa, harganya berapa, dan bisa di Google juga kok, Lin. Jadi cari Iya. tahu dulu ya. Hmm. Karena kan harga apa dana pendidikan anak kan makin tahun makin meningkat ya Ci, ya. Terus habis itu harga uang masuk sekolah juga makin mahal nih. Yes, makin Hmm, mahal. betul. Biaya gedungnya Nah, aja mahal. biaya gedungnya aja udah uang pangkalnya udah sampai puluhan juta kan ada. Nah, nah untuk Betul, puluhan juta. menyiapkan, nah untuk menyiapkan itu kita kan kalau sekarang kan nggak mungkin nabung aja di bank ya kan kita juga perlu investasi. Nah, apa aja Cip Nah, instrumen investasi yang bisa kita pilih untuk menyiapkan dana pendidikan anak? oke, kalau bicara investasi, ini mesti disesuaikan juga dengan Anda ya. Anda itu tahunya apa. Misalnya kalau Anda belum tahu, saran saya starting dulu dengan yang low risk dulu. Bisa di reksadana, di pasar uang. Kalau di Saya Kaya bisa ya langsung Anda cek ya. Nah, Iya, Anda bisa starting juga dengan uang kecil. Namun kalau misalnya nanti Anda sudah belajar, udah tahu, bisa banyak instrumen kok, saham juga ada, kemudian juga misalnya kalian mau obligasi boleh, apapun saya ada. Yang penting investasi syaratnya satu aja di awal. Anda ketahui dulu, ya, mau itu ketahui investasinya dan juga risk profile-nya Anda sendiri. Jangan sampai ngambil sebuah investasi Anda udah nggak tahu, nggak sesuai risk profile Anda, itu gawat banget. iya betul. Ujung-ujungnya nanti nggak sesuai ekspektasi dan juga lebih banyak kecewanya. Oke. Nah, cara memilih instrumen investasi yang tepat untuk sesuai dengan profil risikonya orang tua ini bagaimana nih? Oke, Lin, di Saya Kaya ada ininya nggak? Ada tesnya nggak sih sebenarnya? Eh, kita ada Ada fit. ini sih simulasi, bukan simulasi, maksudnya kayak eh, tes untuk kita tahu profil risiko masing-masing nasabah. Nah, itu gunain aja teman-teman, paling simpel ya Anda cek dulu. Jadi yang penting ketika ditanya kan ada pertanyaan tuh, jawabnya yang jujur aja ya. Nah, karena gini, karena kalau kita tanya, kalian mau nggak hasil besar? Oh, mau banget gitu ya. Namun ketika dicek ternyata misalnya nih, oh saya suka nih hasilnya besar, namun setelah saya taruh investasi di sebuah instrumen, ternyata tuh volatil banget gitu loh, hatinya tuh nggak tenang, nggak tentram, jadi pengennya, aduh pengen ditarik aja deh, pengen ini ya, pengen diudahin atau apa. Nah itu kan juga tidak baik. Jadi Iya, starting dulu, cari dulu, bisa di Saya Kaya itu kan ada. Jadi Anda isi dengan benar, dengan jujur, nanti lihat hasilnya apa, ikutin dulu ya. Bukan berarti iya, nanti itu tidak bisa di-upgrade, bisa. Karena gini, karena kadang kita kalau belum tahu, belum belajar, itu kita takut. betul. Iya, Nah, harus belajar itu dulu. dia. Belajar dulu, nambah ilmu Belajar, sambil melakukan investasi itu sendiri. Oke, bisa benar. mulai dari hal kecil dulu ya, Ci, ya. Jadi Ya, waktu misalkan rugi, amit-amit rugi, jadi kita yang nggak keluar duit banyak. Nah, benar. cara Nggak kaget juga. alokasi, ya biar nggak kaget juga betul. Nah, cara atur alokasi dana bulanan untuk pendidikan anak ini tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari itu gimana sih? Tanpa mengorbankan biaya kebutuhan sehari-hari. Mm-mm. Nah, jadi kalau menurut saya, halo, ya, ya. Jadi menurut saya nih, Heeh. dana pendidikan itu dijadikan pos wajib aja.
Jadi yang wajib ya setiap bulan disisihkan. Sehingga Anda sudah tahu dari awal bahwa kalau saya udah gajian, saya dapat income, saya harus sisihkan berapa untuk dana pendidikan anak saya. Kalau yang belum punya anak, mungkin boleh starting dari yang kecil-kecil. Misalnya starting mau 100.000 kek, atau 5% kek. Intinya Anda mesti konsisten ya dengan angka tersebut. Misalnya, oke, saya mau untuk dana pendidikan anak saya. Tiap bulan berapa? Yang belum punya anak, misalnya mesti pacaran gitu ya. Misalnya, nggak apa-apa kok kita berpikir jauh ke depan. 100.000, 200.000, 300.000. Tetapi nih, kalau udah punya anak, Anda mesti simpen lebih banyak dan itu harus rutin. Dan menurut saya ya, kalau dibilang supaya nggak ganggu ya, memang kan harus dibajetin dari awal. Jadi Betul. begitu gajian udah langsung ditransfer dimasuk-masukin semua buat investasi, udah gitu sisanya lah baru digunakan buat kebutuhan yang lain-lain. Itu sih, Lin. Karena Oke. gini, Lin, kalau nggak dibajetin, nanti ketika tiba-tiba anak mau sekolah, butuh pendaftaran gede segala macam, justru itu yang mengganggu loh. Iya sih, betul. Karena kita nggak ada simpanan dana tersebut. Ya, Oke. karena ketika dia butuh misalnya uang gedung nih puluhan juta, aduh nggak ada budget, mau nggak mau kan diambil dari yang kondisi sekarang dong, bener nggak? Iya. Tuh. Nah, Nah, akhirnya itu gimana ya kalau anak semua invest. mm-mm. Kalau misalkan nih orang tuanya udah terlambat nyiapin dana pendidikan anak itu gimana sih, Ci? Oke, ada kalau terlambat ya. Jadi satu, Anda coba review ulang, goals-nya Anda sesuai nggak? Contoh, misalnya ada orang yang pengen kasih, yang katanya pengen kasih terbaik buat anaknya. Dia pengen anaknya sekolah di satu tempat, kemudian dia tahu biayanya segitu, tapi dia nggak siapin. Nah, pertanyaan saya, Anda mau ngejar atau enggak? Kalau memang Anda mau ngejar, berarti Anda satu, diperbanyak ya yang Anda simpan. Yang kedua, Anda boleh tambah income. Nggak tahu bagaimana caranya, intinya Anda berusaha untuk sebaik-baiknya cari side hustle. Ya, Anda bisa lakukan misalnya apa? Oh, yang belum pernah atau belum pernah belajar tentang saham gitu ya, reksadana, mulailah sekarang lebih melek ya. Karena kenapa? Karena Anda bisa tambah income dari sana. Atau Anda punya pilihan untuk menurunkan standar Anda. Misalnya anak saya yang mau di luar negeri nggak usah deh, nanti di sini aja. Nah, itu terserah Anda kembali lagi. Yang penting Anda mesti tahu ketika Anda punya waktu, Anda mesti membuat budgeting yang benar, Anda mesti investasi sedini mungkin. Karena kenapa? Waktu udah sekali jalan, dia nggak bisa mundur lagi. Anak Betul. nggak bisa, misalnya kita bilang, anak udah umur 6 tahun nih, misalnya mau masuk SD, misalnya kan, jangan masuk dulu ya, mama papa belum siap nih duitnya, tunggu dulu deh, kamu tahun depan aja gitu ya, kan nggak bisa gitu ya. Iya sih. Nah, jadi saya usahakan Anda juga fight. Dan saran saya, kalau memang Anda merasa terlambat, Anda perlu bicarakan dengan pasangan Anda untuk lihat nih apa yang Anda berdua lakukan. Karena misalnya, oke, ya sekarang yang kerja papanya doang. Tetapi nih karena kebutuhannya banyak, nggak sempat nyimpan segala macam, dan akhirnya sekarang nih baru bisa nafas. Tapi setelah bisa nafas sih bisa nyimpan, ibaratnya udah tinggi banget. Anda boleh bilang ke pasangan, ayo kita mau ngapain nih, misalnya apakah mau usaha, mau apa yang bisa nambah pundi-pundi biar anak bisa sekolah lebih baik lagi. Karena ingat ya, pendidikan itu adalah investasi juga loh buat anak-anak. Betul. Betul Itu banget. pendidikan. Olin, berasa nggak sekarang? Dulu ya, kalau waktu saya kecil ya, orang-orang yang SMA itu udah keren banget loh, mereka bisa kerja. Waktu Iya, keren. zamannya saya, ya, Zaman setelah aku juga itu keren sih. masih ya, anak-anak SMA, SMK mereka Masih, lulus, masih. mereka udah bisa kerja, banyak. Kemudian dulu masih ada tuh di misalnya kalau orang cari kerja syaratnya lulusan SLTA misalnya Iya. ya, lulusan SMK. Nah, kemudian sekarang udah naik misalnya itu S1 gitu. Dan S1 kita kalau rajin kita lihat berita ya, S1 aja udah susah cari kerja. Kalau Betul. kita bicara kerja ya. Nah, karena sekarang orang-orang S1 itu udah banyak. S1 mintanya yang apa? Pengalaman kerja, Lin. Coba, Lin. Iya, fresh graduate Kemudian mintanya IPK. pengalaman kerja lebih dari 2 tahun misal. How come gitu loh kan. Jadi, nah, Iya. kemudian Kan baru. mau nggak mau, berarti generasi-generasi kayak anak-anak kita ke depannya, mereka mesti punya pendidikan ya minimal-minimal nih menurut saya, bukan S1 lagi malah. S2 atau S1
itu namun punya kelebihan misalnya punya sertifikasi A, B, C dan itu semuanya kan duit ya. Itu kan juga Iya, masuk betul. dalam dana pendidikan. Itu mesti di-prepare dari sekarang karena zamannya udah beda banget. Ih, setuju, setuju. Ya sih, zaman udah beda, terus kriteria orang untuk kerja makin susah kan, saingan juga sama Bener, orang-orang lain. bener. Dan saingannya pada pinter-pinter ya. Iya, Bukan. nah, Jadi ya sekitar lah. Itu bekal iya. sih supaya apa, Bapak Ibu? Supaya nanti kita tua juga nggak direpotin sama anak kita. Oh, Kita kasih bekal yang baik, kasih bekal pendidikan, dan ingat ya, taruh di saya kaya, menggunakan referralnya Wisdom Invest ya. betul. Jangan lupa kalau register pakai saya pakai kode referral Wisdom ini, nanti akan dapat bonus reksadana dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Dapat bonus berapa sih, Lin? 15.000. Oke Bonus lah ya, reksadana untuk 15. starting awal ya. Iya, untuk Mm-mm. starting awal. Jadi bisa tahu Oke. perkembangannya bagaimana kalau investasi di reksadana. Nah, kita juga untuk investasi reksadana sendiri pun apa namanya bisa start dari 10.000. Ah, oke. Berarti ini cocok ya bagi Anda-Anda ya. Nah, ini saya juga pengen kasih tambahan nih. Misalnya nih, Anda sekarang, ya, Anda sekarang yang masih muda-muda, Anda merasa bahwa hidup Anda itu gitu-gitu aja, stuck, kemudian pendidikan Anda kayaknya Anda susah bersaing kiri kanan. Itu sebuah tanda buat Anda. Artinya apa? Anda harus prepare untuk generasi selanjutnya. Walaupun mungkin sekarang Anda belum punya pasangan, belum punya pacar, belum punya anak gitu, nggak apa-apa. Ya, Anda starting dengan investasi. Investasi sedini mungkin, itu nggak ada salahnya. Supaya Betul. apa? Supaya nextnya itu kalian bisa, misalnya next generation bisa upgrade gitu loh, bisa naik tingkat. Itu aja. Kadang kan masa depan juga nggak bisa diprediksi sendiri gitu ya, Ci. Benar, benar, benar. Nah, kan nih dari tadi ini kita ngomongin orang tua ya. Orang tua cara nyiapinnya gimana, gimana, gimana. Nah, orang tua sendiri tuh gimana nih cara ngajarin anak tentang pentingnya pendidikan dan pengelolaan keuangan sejak Ah, kan gini, kayak misal kalau tadi anak misalnya kita SMA bekerja. ngajarin anak ya, Mm-mm. ngajarin anak ya, Dan ngajarin supaya anak. dia ngerti dari awal ya. Oke, Betul. caranya gampang. Nanti teman-teman kalau sempat juga boleh lihat kontennya di Wisdom Invest juga. Itu saya ada bikin konten buat anak juga. Jadi gini, kita kalau misalnya bawa anak belanja, kita boleh kasih tahu mereka hal-hal apa yang penting dan boleh minta mereka yang bantu ambilkan. Bantu mereka supaya mereka bisa membeli barang-barang yang memang berguna, bermanfaat, yang memang dibutuhkan. Dan selalu itu istilahnya itu kasih tahu hal-hal yang ini loh pentingnya kamu saving. Misalnya dia kalau misalnya beli barang, kita boleh bandingkan nih, beli A sama B misalnya, fungsinya sama nih. Ini tanpa kita membandingkan misalnya secara gengsi ya, ataupun secara merek ya. Intinya nih fungsinya sama, misalnya beli sepatu buat sekolah, sepatu hitam, satu merek A misalnya 100.000, satu lagi merek B misalnya 500.000. Nah, contohnya ternyata yang sama-sama butuh ya, misalnya kalau 100.000 kualitasnya juga masih oke lah, nggak jelek-jelek amat, ya Anda boleh bilang, kalau ambil yang ini berarti kamu ada budget 400.000 yang bisa disimpan. Kalian boleh kasih contoh seperti itu. Kemudian boleh juga reward anak ya, misalnya ya anak-anak yang suka jajan atau apa, arahkan mereka supaya mereka punya tanggung jawab keuangan. Boleh kok dikasih, misalnya ini ya saya kasih jajan kamu, misalnya 1 minggu, katakanlah ya, jajan-jajan minim ya, saya kasih 100.000 nih misalnya. Oke, dengan catatan semua udah kita siapin makan segala macam. Kita kasih dia 100.000. Terus kita bilang, kalau nanti kamu minggu depan ternyata mami cek kamu beli apa aja, kamu kasih tahu. Dan kalau memang kamu bisa hemat ya, bisa simpan duit ini kamu nggak pakai buat jajan, nanti mami tambahin lagi, Oke. dibonusin, dibonus. Jadi dikasih reward. Karena ini, anak-anak kalau mau dilatih, itu mereka juga mesti ada triggernya, mesti ada sesuatu rewardnya gitu. Ya Ya. kan? Uh-uh. Nah, dan setiap kali diajak buat prestasi aja, Lin. Misalnya, oke, kamu prestasi ya, nanti aku akan berikan ini. Dan selalu dikaitkan dengan apa? Dengan keuangan. Itu penting. Jadi kayak misal dia udah achieve kayak 1 bulan berhasil saving berapa, nominal berapa, ntar dikasih reward ya dari.
Yes, dikasih reward. Udah gitu bilang, nah ini kita simpen ya, kita taruh di Saya Kaya, ya boleh pakai nama orang tuanya kan. Nah nanti setiap itu kasih Boleh. tahu ke anaknya, ini udah growth-nya segini nih. Waktu kemarin duit kamu mesti 200.000, sekarang bisa jadi 210.000. Ini nambah Iya. loh 10.000 misalnya, tanpa kamu harus kerja. Nah otomatis Iya. kita kasih tahu mereka inilah namanya investasi. Investasi itu kan dia berjalan gitu ya, dan kasih tahu anak-anak resikonya segala macam. Sedini mungkin ya dari kecil. Mm-mm. Mulai dari umur berapa saja sedini mungkin ya, kalau menurut Ciponi? Anak-anakku ya, anak-anakku ya kapan kamu? Ya TK ya, mulai pendidikan keuangan ya. Playgroup TK anakku udah kuajarin. Jadi Oke. udah tak kasih duit, tak suruh belanja ke warung, suruh ngitung juga kembaliannya gitu kan. Nah, Iya, benar benar minta benar. bon. Intinya Iya sih, gini, mulai dari. uang itu anak-anak kecil juga udah ngerti. Yang penting gini ya, kalau pas Idul Fitri atau pas lagi Imlek kan, kalau anak-anak dikasih angpau, itu dia happy, artinya dia udah tahu duit itu. Oh, benar benar. Iya, Iya sih, dulu aku waktu kecil juga dikasih angpau, aku happy. happy kan? Karena Terus kenapa? Kamu tahu kan, dapat itu bisa beli kan, beli sesuatu, betul? ya, bisa beli sesuatu dari uang tersebut. Betul. Itu saya udah bisa diajarin. Ya, mulai dari hal sehari-hari dulu ya. Yes, hal-hal kecil dulu lah, nggak usah yang ribet-ribet. Jadi kayak belanja, kamu boleh kasih tahu dia, oh ini beda berapa, ini harganya berapa. Nanti lama-lama dia akan terbiasa. Betul. Diajarin bijak ya, Lin, bukan pelit ya. Iya, diajarin berhemat. Bukan Oke. pelit tapi maksudnya Mm-mm. tuh ya dia pakai kalau memang harus pakai dia pakai. Jangan sampai kita ajarin sampai nanti dia penting pun dia nggak berani beli itu juga nggak baik ya. Iya, sesuai kebutuhan ya, Ci ya. Betul, sesuai kebutuhan. Nah, gimana kalau misalkan orang tuanya mengalami kondisi keuangan yang sulit, namun tetap harus menggunakan dana pendidikan anak. Itu gimana, Ci? Nah, itu yang tadi saya bilang. Jadi orang tua kita bisa ngerti sih. Kondisi keuangan itu nggak akan ada yang tahu ya. Betul. Makanya kayak tiba-tiba yang kondisi COVID itu aja itu kan ngehajar banyak banget gitu. Orang-orang yang awalnya oke banget buka toko, semua duit lancar, tiba-tiba harus tutup, ya kan? Nah, belum lagi orang-orang karyawan yang bekerja tiba-tiba dirumahkan. Nah, ini kondisi sebenarnya kapanpun bisa terjadi ke siapapun, ya. Nah, jadi saran saya, kalaupun Anda sedang mengalami masa sulit, Anda tidak perlu khawatir ya. Anda mesti, misalnya tuh bareng sama keluarga. Yang penting Anda mesti terbuka nih sama keluarga, ya ke anak segala macam. Karena kadang juga ada anak yang memang dia udah set tinggi ya, saya maunya di sini gitu loh. Tiba-tiba orang tuanya kenapa-kenapa, takutnya dikecewa. Jadi dibicarain di awal sama-sama, kemudian kejar bareng-bareng nggak apa-apa. Misal contoh contoh simpel misalnya, oke, aku mau Gak loading gitu. banget, kemudian bagaimana supaya kita bisa nambah bareng gitu loh. Artinya mau usaha apa, suami istri juga mesti komunikasi lancar. Karena kalau seperti itu harusnya bisa dihadapi bersama sih, Lin. Iya sih, benar. Ada kompromi antara suami dan istri juga ya. Betul. Nah, Ci, kita kan udah di ujung live ya. Ada nggak sih kata-kata terakhir dari Cifoni nih untuk audiens saya kaya? Oke, mulai investasi, nggak usah pakai mikir deh. Mulai sedini mungkin. Kemudian juga misalnya sisihkan yang kalian bisa, di mana sekarang kan banyak sekali godaan buat ngabisin duit ya, buat Betul. shopping, buat hang out segala macam. Nah, yang penting kalian mesti mikir gini, kualitas hidup seperti apa yang kalian mau di next generation. Apakah kalian mau nanti ketika tua kalian dibebani oleh anak-anak? Karena apa? Karena kita nggak bekalin mereka dengan baik. Iya. Jadi better sekarang kita kurangin lah sedikit, misalnya yang biasanya ngopi ya, ngopi satu minggu, misalnya itu setiap hari Sabtu Minggu dia selalu hang out gitu, ya udah 2 kali seminggu kita jadiin 1 kali
Selebihnya apa? Kita simpan dananya. Kemudian kalau yang nggak penting-penting kita juga sudah mulai mereview lah. Jadi intinya adalah kita siapin masa depan. Karena hal yang terjadi, kalaupun nanti ke depan susah pun, nggak akan ada siapapun yang mau bantu kita loh, kecuali diri sendiri. Oh, Dan ya, ingat, jadi kalau saya kaya ya, iya, jangan lupa pakai kode referral Wisdom and Invest. iya harus dong, pasti. Oke, Cimoni, berarti kita harus investasi sedini mungkin. Ya, Jumlah kecil nggak apa-apa, di awal asal rutin. Jadi nanti untuk kedepannya bisa digedekan. Ya, kalau makasih benar. banyak ya, Cimoni. Makasih banyak teman-teman Yamin yang udah ikut live hari ini. Semoga live yang bermanfaat. Selamat sore. Bye-bye.